生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 163. Bahkan layar pelindung ajaib yang dibentuk oleh Mithril Foundation Armor tidak dapat menghentikan kemampuan tarik dari kompor sen spiritual. Gao Yingjie tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit terkejut, wajahnya tersembunyi di balik helm. Dari sudut pandangnya, Long Haon, yang telah menerima serangan langsung dari api suci, seharusnya kehilangan semua semangat juang. Bagaimana dia masih bisa mengaktifkan kompor sen spiritualnya? Tapi apakah Long Haon benar-benar kehilangan semangat juangnya? Tidak. Dan pada saat yang sama rekan satu timnya meluncurkan serangan mereka yang paling kuat, perubahan juga muncul pada dirinya. Seluruh tubuhnya menjadi imaterial, ditembus oleh cahaya terang. Api emas yang menyilaukan naik di atas tubuhnya dan sepasang mata emasnya mengambil dan mengirimkan kecemerlangan yang luar biasa. Jika seseorang menilai kondisinya saat ini, maka dari sudut pandang eksterior, dia terlihat seperti mantan Gao Yingjie, sepenuhnya menggunakan tubuh cemerlang dan bermandikan cahaya suci-suci. Energi spiritual elemen cahaya tanpa batas keluar darinya, melebihi kekuatannya dalam kondisi normal. Cahaya terang masuk dan keluar darinya dengan kecepatan tinggi, membawa perasaan ilusi, dan pedang berat berada di posisi sebelumnya dari perisai Roh Kudus miliknya. Pada saat yang sama dia mengaktifkan kompor sen spiritualnya, Long Haon berteriak keras, meluncurkan serangan ke arah Gao Yingjie yang mengenakan Mithril Foundation Armor. Secara alami, Long Haon tahu bahwa, bagaimanapun caranya, dia harus menemukan cara untuk menjadi lawan dari Gao Yingjie. Dia juga tidak yakin tentang apa yang terjadi pada tubuhnya, atau bagaimana kekuatannya tiba-tiba meningkat. Namun, dia merasa bahwa Chair tidak dalam keadaan normal. Chair adalah kekasihnya yang paling dia ingin lindungi sepanjang hidupnya, bagaimana dia bisa membiarkannya menjadi orang yang menghadapi Gao Yingjie yang tangguh? Menghadapi musuh yang kuat dan menghalangi mereka di depan, ini adalah tugasnya sebagai seorang ksatria dan sebagai seorang pria. Akibatnya, meskipun dia menyadari perbedaan di antara mereka, dia masih memilih untuk sekali lagi menggunakan kompor sen spiritual, dan selanjutnya beralih ke Blue Rain, Hibiscus of Light, memilih untuk maju ke arah lawan. Tidak masalah jika semua orang terguncang oleh armor Yayasan Mithril itu, sebagai kapten, dan sebagai jantung tim, dia tidak bisa. Dia harus bertindak terlebih dahulu, untuk membangkitkan keberanian rekan satu timnya. Blue Rain, Hibiscus of Light bergoyang, mengambil bentuk gelombang seperti riak sementara sepasang cahaya berwarna biru dan emas berkabut dipancarkan. Kemudian, pedang berat di tangan Long Haon tiba-tiba menghilang, bayangan emas dan biru samar menjadi terlihat. Mereka tampak seperti aliran air dan aliran cahaya yang terjalin satu sama lain, mengarah langsung ke Gao Yingjie. Pada saat yang sama, api suci-suci di tubuh Long Haon ini dinyalakan sebelum padam seketika, perasaan imaterial menghilang pada saat yang sama. Karena itu, dia jatuh selangkah ke depan, tetapi menggunakan pedang Roh Kudus untuk berdiri teguh. Pada saat yang sama, Chair dengan tenang bergerak di sisi lain, cahaya hitam meledak dari atas kepalanya. Aura abu-abu yang sebelumnya mengelilingi tubuhnya langsung berubah menjadi hitam, tampaknya berubah menjadi niat membunuh murni, mencapai perubahan yang menakjubkan. Adapun Gao Yingjie yang mengenakan Mithril Foundation Armor, lapisan tebal cahaya keperakan yang meningkatkan pertahanannya menghilang. Gao Yingjie baru saja merasakan sensasi tersedak di seluruh tubuhnya, mengalami kesulitan untuk menahan niat membunuh yang mengerikan itu bahkan dengan bantuan Mithril Foundation Armornya. Ini bukan serangan material, tapi niat membunuh belaka. Bagaimana gadis ini bisa memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan?
Gao Yingjie mendengus, dan yang mengejutkan, mundur setengah langkah. Pada saat ini, dia berada dalam keadaan yang sangat pasif. Dengan keberadaan kompor sen spiritual, dia tidak memiliki cara untuk meluncurkan serangan yang ditujukan ke Cair. Memang, kompor sen spiritual ini tidak akan cukup untuk menggoyahkan tekadnya, tetapi ancaman yang dia rasakan dari Cair terlalu menakutkan, sampai-sampai dia bahkan tidak berani kembali untuk memberikan tanggapan kepada Long Haon yang meledak dengan serangan aneh, Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan. Cair, berhenti, dikatakan dengan suara dingin dan berbeda. Baru-baru ini, cahaya gelap menyebar dari atas kepala Cair adalah sesuatu yang dia tidak membiarkan orang lain melihat dengan jelas, tapi dalam sekejap, itu menghilang, tidak meninggalkan jejak apapun. Dengan ini, Gao Yingjie hanya merasakan keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Dia tidak tahu jenis kemampuan apa yang Cair gunakan, tapi dia benar-benar yakin bahwa, jika pukulan itu dilepaskan, tidak akan mudah untuk memblokirnya dengan cara apapun. Namun, serangan Long Haon sekarang akan jatuh di punggung Gao Yingjie. Sebuah pancaran berwarna biru dan emas melayang dan berputar dengan kecepatan tinggi, mengembun menjadi bentuk kerucut tajam dan menyerang punggung Gao Yingjie dengan ganas, bertujuan untuk menembus lapisan tebal pertahanan Mithril Foundation Armor. Dengan suara peu, Gao Yingjie mencondongkan tubuh ke depan, kekuatan penghancur yang mengerikan meledak ke tubuhnya. Dengan satu tangan di tanah dan sepasang sayap di punggungnya terbuka, Gao Yingjie memaksa, dengan susah payah, tubuhnya untuk tetap stabil. Namun, bagian atas tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Jelas, di Mithril Foundation Armor di punggungnya, celah besar bisa terlihat, bukti bahwa tubuhnya telah terluka, dan di sekitar celah ini, ada celah kecil seukuran jarum. Air menyebabkan banyak lubang, cahaya yang luar biasa dan menembus, itu adalah efek yang dibawa oleh kemampuan tambahan Blue Rain, Hibiscus of Light, hujan cerah dari kembang sepatu. Awalnya, Long Haon siap untuk menggunakan teknik ini dalam pertempuran untuk kejuaraan melawan Yang Wenzhou. Tetapi pada akhirnya, Yang Wenzhou tidak berhasil menahan semangat juangnya yang hebat, dan kalah bahkan sebelum dia sempat menggunakan jurus ini. Sehubungan dengan Bright Rain of the Trusting Hibiscus, Long Haon sendiri tidak memiliki banyak informasi, karena dengan tingkat budidaya saat ini, bahkan meluncurkan serangan ini sulit. Tingkat kultivasi dan output energi spiritual di atasnya juga merupakan faktor kekuatan pukulan ini. Energi spiritual internal Long Haon baru saja tiba-tiba meningkat, dan meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dia memutuskan untuk menuangkan energi spiritual asing ini sepenuhnya ke dalam Blue Rain, Hibiscus of Light, untuk mengaktifkan teknik ini, skill ofensif yang paling kuat yang dia miliki saat ini. Bahkan Long Haon tidak berpikir bahwa Blue Rain, Hibiscus of Light akan memiliki kekuatan ofensif yang begitu besar, untuk benar-benar berhasil melukai Gao Yingjie yang dilindungi oleh Mithril Foundation Armor-nya. Aliran cahaya keemasan dan biru mengalir kembali ke Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan Long Haon. Melihat pedang di tangannya, Long Haon tidak bisa menutupi kesukaan yang dia rasakan untuk itu. Pedang ini selanjutnya diberkati dengan kecerdasan, rohnya terhubung dengannya, terhubung dengan jiwanya dengan cara yang mirip dengan Hao Yue dan dia. Di udara, retakan muncul di samping Cair dan sosok tinggi dan kurus yang sepenuhnya berpakaian hitam muncul. Orang yang datang tidak lain adalah Master Hawkwill Assassin, pahlawan langkah ke-9 dan pemimpin aliansi sekunder Sheng Yu. Sheng Yu benar-benar mengabaikan orang lain dan menatap kosong ke arah Cair. Anak sembrono, ini hanya spar, bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatan itu? Mungkinkah Anda lupa harga yang harus Anda bayar saat menggunakannya? Kilau abu-abu di mata Cair secara bertahap tersebar, dan dia menjawab dengan acuh tak acuh, kakek buyut, ini adalah pertempuran pertamaku bersamanya, aku tidak ingin itu menjadi kerugian. Wajah Sheng Yu tiba-tiba menjadi gelap, kau gadis. Apakah dia begitu baik? Pantas kamu membayar harga seperti itu? Cair sepertinya tiba-tiba menjadi keras kepala, menjawab dengan nada memberontak, dia adalah satu-satunya yang membuatku merasakan kasih sayang dan kehangatan. Sheng Yu terdiam, tatapan ganasnya yang dulu tiba-tiba mereda.
Napasnya menjadi lebih berat, dia berbalik untuk melihat Gao Yingjie yang menarik Mithril Foundation Armor-nya. Kamu juga sumber masalah, jangan bilang kamu tidak menyadari bahwa kekuatan yang dia aduk bukanlah milik dirinya sendiri, tidak sedikit pun. Kenapa kamu tidak menghentikannya dengan kata-kata? Gao Yingjie dengan hormat membungkuk ke arah Sheng Yu, melakukan penghormatan ksatria, heroik senior. Saya hanya ingin mencoba batas anak muda ini. Sebagai pemimpin mereka saat ini, saya perlu menguji mereka untuk mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya. Sheng Yu mengerutkan alisnya, lalu apa hasil tes ini? Mata Gao Yingjie berkilat cemerlang, ini bahkan lebih besar dari yang saya harapkan. Meskipun mereka tidak dapat digambarkan sebagai terkoordinasi dengan baik dan banyak dari mereka memiliki kemampuan yang tidak stabil, dalam keadaan ini, mereka menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi kemampuan normal mereka. Setelah melalui ujian singkat ini, saya yakin mereka mampu menampilkan potensi yang lebih besar lagi. Benar-benar layak menjadi pasukan perburuan iblis kelas tentara tahun ini satu. Sheng Yu mengangguk, pandangannya menyapu melewati kelompok pemuda ini dan tiba-tiba berhenti pada penguasa mata iblis ini. Gadis muda, penguasa mata iblis ini benar-benar tidak buruk, mengapa tidak mempertimbangkan untuk membiarkannya menjadi binatang terkontrakmu? Meskipun kekuatannya cukup besar dari Anda, jika Anda mau, orang tua ini akan membantu Anda dengan menekannya. Demonic Eye Ruler memiliki kesempatan untuk berubah menjadi Demonic Eye Despot, binatang ajaib berpuncak dari langkah ke-9. Chen Ying'er berdiri pada saat itu, menggelengkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun, tidak mungkin. Itu terlalu jelek. Segera kembali. Saat dia memesan, dia melambaikan tangannya ke penguasa mata iblis ini. Dipenuhi dengan kebencian, itu dengan kesal memberinya pandangan terakhir sebelum masuk ke gerbang pemanggilan makhluk. Sheng Yu menghela nafas dengan sedikit penyesalan, mengatakan padanya, mata iblis benar-benar tidak cocok untuk seorang gadis. Tapi kesempatan untuk mengubah monster yang dipanggil dengan kemungkinan menembus langkah ke-9 menjadi monster terkontrakmu bukanlah sesuatu yang akan dengan mudah kamu temukan. Chen Ying'er menjulurkan lidahnya dan berkata, tetap saja, aku jelas tidak menginginkannya. Nenek berkata bahwa binatang kontrak pribadi harus dibina sejak muda untuk mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Yang ini sudah sangat dewasa, bagaimana jika itu menggigitku kembali di masa depan? Sheng Yu dengan acuh tak acuh berbicara kembali, terserah kamu. Pada akhirnya, dia bukan pembangkit tenaga listrik dari kuil spiritual. Dan yang tidak mungkin dia ketahui adalah bahwa gadis muda ini sedang berpikir, orang jahat yang Wen Shao itu memiliki unicorn cahaya bintang yang begitu cantik. Jika saya mengambil binatang berkontraksi jelek seperti itu, bukankah itu akan menjadi kehilangan muka yang ekstrim? Sheng Yu mengambil suara yang dalam, kalian anak muda benar-benar memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuan kalian sendiri. Mungkinkah Anda benar-benar memiliki hayalan bahwa Anda bisa mengalahkan Ksatria Kuil? Apakah Anda menyadari apa perbedaan level di antara Anda berdua? Wang Yuanyuan adalah seorang gadis dengan temperamen sembrono yang tidak peduli dengan siapa yang dia hadapi. Dia tidak bisa tidak memberikan jawaban spontan ini, kami baru saja akan menang. Kapten baru saja terluka melawan kita. Sheng Yu mendengus dingin, baru saja akan menang. Anda jatuh dengan jumlah yang sangat besar, maksud Anda? Jika dia benar-benar ingin membunuhmu, dia bahkan tidak perlu 3 detik untuk melakukannya. Baginya untuk mendapatkan Mithril Foundation Armor, tingkat kultivasinya setidaknya berada di peringkat ke-7 dari langkah Temple Knight. Dan apa yang tersirat dari fakta bahwa dia setidaknya seorang Ksatria Kuil dari peringkat ke-7? Ini menyiratkan bahwa energi spiritual internalnya di atas 23.000. Bahkan jika kita menambahkan energi spiritual internal dari kalian masing-masing, itu masih kalah dengan miliknya. Satu-satunya alasan mengapa dia terluka memang karena serangan yang baru saja dilakukan LHC, tetapi yang lebih penting, dia takut melukaimu dan selalu dalam keadaan bertahan. Jika tidak, bagaimana Longhaon bisa menarik serangannya begitu lama dengan kompor sen spiritualnya? Untuk semua panggilan, semakin tinggi langkah kultivasinya, semakin jelas perbedaannya. Serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 adalah sesuatu yang hanya bisa dihadapi oleh seseorang dengan tingkat kultivasi saya. Sedangkan untuk Anda?
Part 164. Ksatria dan pembunuh membentuk entitas tunggal, utuh. Para pemuda ini tiba-tiba menutup mulut mereka, dan saling memandang, heran di dalam. Energi spiritual internal, 23.000. Angka yang mengerikan. Bahkan jika mereka menambahkan 7 orang di seluruh kelompok, jumlahnya bahkan tidak akan mencapai 14.000. Dengan celah energi spiritual seperti itu, bagaimana mereka bisa dibandingkan? Tatapan Sheng Yu jatuh untuk terakhir kalinya pada Cair, yang paling membuat masalah adalah kamu. Itu benar, tentu saja, kekuatan yang kamu coba keluarkan itu mampu mengancamnya. Namun, itu pasti akan memaksanya untuk pergi keluar untuk menangani Anda. Alasan mengapa saya keluar bukan untuk membantunya, tetapi untuk membantu Anda. Kalau tidak, meskipun Anda pasti akan menimbulkan luka berat padanya, Anda pasti akan mati dalam prosesnya. Cair dengan tenang berdiri di sana, tidak mengatakan sepatah kata pun. Terhadap kakek buyutnya ini, dia tidak memiliki perasaan yang familiar sama sekali. Long Haon, ikut aku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Penampilan Sheng Yu menjadi sedingin es, seperti pisau tajam, saat dia berbalik untuk melihat Long Haon yang melemah. Mendengar kata-kata ini, Cair akhirnya menunjukkan beberapa reaksi, tubuhnya sedikit menggigil. Sheng Yu meliriknya sebelum mengambil langkah maju. Dengan itu, sudah ada jarak 10 meter di antara mereka. Long Haon mengambil senjata dan peralatannya sebelum mengejar Sheng Yu dengan langkah besar. Gao Yingjie menoleh untuk melihat semua orang, wajahnya yang tegas menunjukkan senyum tipis. Meskipun aku menekan sebagian dari kekuatanku, kamu memaksaku untuk mengeluarkan Mithril Foundation Armor untuk pertahanan hari ini, yang merupakan sesuatu yang bisa kamu banggakan. Akan ada hari ketika Anda akan mencapai level saya dan bahkan melampauinya. Baiklah, Anda dapat beristirahat selama setengah jam. Kalau begitu, kita akan berangkat. Pada saat ini, Chen Ying'er tampaknya telah direvitalisasi, melompat dengan lincah ke sisi Cair. Cair, kamu benar-benar kuat. Barusan, apa itu namanya? Sangat kuat. Cair tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya sebelum duduk di kursi sebelumnya, diam-diam memulihkan energi spiritual yang dikonsumsinya. Selain Long Haon, dia bertindak dingin terhadap semua orang, dan tidak banyak bicara. Ini bukan sikap yang dia tunjukkan dengan sengaja. Chen Ying'er diam-diam membuat seringai tidak puas kepada Cair sebelum lari ke arah Wang Yuanyuan. Long Haon menuju ke sisi lain stadion bersama dengan Sheng Yu, yang menghentikan langkahnya di sana sebelum berbalik untuk melihatnya, Long Haon. Menyebut nama pemuda ini, Sheng Yu merasa tidak berani berbicara dengannya. Kata, cantik, dapat digunakan untuk menggambarkan pemuda tampan yang memiliki banyak kualitas khusus yang tidak ada pada orang normal. Bahkan jika Sheng Yu pada dasarnya sangat pilih-pilih, dia mengalami kesulitan dalam menemukan cacat pada pemuda ini. Namun, dia masih merasa agak gelisah di dalam hatinya, tidak peduli apa yang orang katakan, dia tetaplah orang yang merebut cicit perempuannya sendiri. Senior pahlawan. Long Haon mengangkat tangan kanannya untuk melakukan penghormatan ksatria kepada Sheng Yu. Sheng Yu terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan lembut, Cair, gadis ini, telah merasakan banyak kesakitan sejak dia masih muda. Saya tidak tahu mengapa Anda begitu penting baginya, saya juga tidak tahu apa yang membuat Anda tertarik padanya, tetapi Anda adalah seorang ksatria. Dan karena itu, saya berharap Anda akan bertarung bersama dengannya di masa depan dan melindunginya di saat-saat itu. Long Haon dengan tegas menjawab, saya bersumpah bahwa saya akan melindungi Cair sepanjang hidup saya. Bahwa aku akan menggunakan hidupku untuk melindunginya. Sheng Yu mengarahkan pandangan yang dalam ke arahnya, wajahnya mereda, gunakan tindakanmu untuk membuktikannya kepadaku. Juga, barusan, kamu seharusnya melihat kemampuan yang Cair coba gunakan. Ingatlah bahwa kecuali itu adalah situasi kematian atau kehidupan, di mana nyawanya benar-benar terancam, Anda tidak boleh membiarkannya menggunakan gerakan ini dengan enteng. Ini karena kemampuan itu akan membawa bahaya besar bagi tubuhnya. Apakah kamu mengerti? Pikiran Long Haon ini menggigil. Sebelumnya, ketika Cair melepaskan niat membunuh yang mengerikan di Gao Yingjie, bagaimana mungkin Long Haon tidak khawatir dengan itu?
Dia tidak berharap bahwa Chair akan begitu kuat sedemikian rupa, sehingga dia mulai memandang ke arahnya. Merenungkan masalah ini, dia menyadari, bagaimana mungkin Chair, yang baru mencapai langkah kelima kultivasi, menunjukkan kemampuan yang begitu hebat. Ternyata, itu benar-benar datang dengan harga yang mahal untuk dibayar. Dia mengatakan bahwa dia pasti tidak ingin kalah karena itu adalah pertempuran pertamanya di sisiku. Chair, Chair. Meskipun aku bersumpah bahwa aku akan melindungimu seumur hidup, kamu adalah satu-satunya yang mengorbankan dirimu sejauh ini. Melihat Long Haon, mata Sheng Yu berangsur-angsur berubah semakin merah, mengetahui bahwa dia mengerti maksudnya. Pergi sekarang. Dan ingat, baik Anda dan Chair bahkan lebih penting daripada artefak surgawi. Dalam kapasitas Anda sebagai Kapten Regu, Anda tidak boleh membiarkan regu Anda dan diri Anda sendiri memasuki situasi bahaya yang tidak terduga. Sampai Anda dewasa hingga usia 20 tahun, prioritas Anda adalah menjaga diri Anda dan Chair tetap aman. Setelah momen itu, Anda akan lebih dari cukup untuk membela diri. Terima kasih atas bimbinganmu, senior yang heroik. Long Haon memberi hormat kepada Sheng Yu sekali lagi. Sheng Yu mengungkapkan senyum tipis, menggelengkan kepalanya, di masa depan, kamu bisa memanggilku kakek buyut, sama seperti Chair. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia sekali lagi mengungkapkan kemampuan superiornya yang luar biasa dengan menghilang setelah mengambil satu langkah, tanpa meninggalkan apapun. Long Haon kembali ke Chair dan duduk di sisinya. Konsumsi energi spiritualnya sebelumnya terlalu besar, jadi dia perlu waktu untuk pulih. Setengah jam belum berlalu, tetapi Gao Yingjie tampaknya sudah pulih sepenuhnya, kembali ke keadaan normalnya. Long Haon sebelumnya memberinya luka parah, tapi tidak ada jejak sedikit pun lagi. Ayo berangkat. Penampilannya biasa saja, tapi seluruh prajurit pasukan pemburu iblis pertama mengakui kekuatan hebat pemimpin mereka. Lagi pula, pria ini sudah menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Langkah ketujuh, ini adalah pembangkit tenaga listrik nyata dari langkah ketujuh. Meninggalkan Stadion Ksatria, sebuah kereta yang sangat besar sedang menunggu mereka di pintu masuk. Menggunakan kata raksasa untuk menggambarkan kereta ini bahkan tidak berlebihan. Kereta itu lebarnya 3 meter, panjangnya sekitar 5 atau 6 meter, ditarik oleh 8 kuda yang bagus, dan 2 orang pengemudi duduk di depannya. Setiap pasukan perburuan iblis yang baru dibuat akan menerima perawatan ini. Lagi pula, tidak semua orang di antara mereka sendiri akan memiliki gunung, dan mereka tidak dapat melakukan perjalanan ini dengan berjalan kaki. Jika mereka melakukannya, efisiensi mereka akan terlalu rendah. Pada saat semua orang bersiap untuk naik kereta, seorang gadis muda tiba-tiba berlari ke arah mereka dari dekat. Sebagian besar dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik pada langkah kelima, jadi persepsi mereka secara alami tidak lemah. Mereka semua tanpa sadar menghentikan langkah mereka untuk melihat gadis muda ini. Itu adalah seorang wanita yang tampak berusia 17 atau 18 tahun, kira-kira seusia dengan Wang Yuanyuan meskipun dia terlihat lebih lembut. Wajahnya yang bulat membusung dan matanya yang tampak cerdik tampak penuh dengan kepahitan. Memiliki rambut emas pendek, dia terlihat gesit dan sangat cantik. Paman Tuan, apakah kamu bersikeras meninggalkanku seperti ini? Gadis itu buru-buru pergi ke depan Gao Yingjie, membuka kedua tangannya untuk menghalangi jalannya. Melihatnya, sedikit ketidakberdayaan muncul di wajah Gao Yingjie yang sebelumnya dingin dan tegas. Xiao Sui, jangan berisik dan cepatlah kembali. Paman harus pergi misi. Saya akan kembali segera setelah selesai. Tetap di rumah dan berlatihlah dengan baik. Aku tidak mau, aku ingin pergi misi ini dengan paman. Aku juga seorang ksatria. Gadis bernama Xiao Sui dengan keras kepala menatap Gao Yingjie. Wajah Gao Yingjie turun. Xiao Sui, tindakanmu membuat paman marah. Selain itu, kamu tidak muda lagi. Kamu tidak bisa tinggal bersama paman seumur hidupmu. Mata Xiao Sui berkilat merah. Papa dan mama pergi. Mungkinkah paman itu juga tidak menginginkanku lagi? Itu benar. Saya hanya ingin menghabiskan seluruh hidup saya dengan paman. Jika dia tinggal sendirian di rumah, Xiao Sui akan takut.
Saat dia menyatakan kata-kata terakhir ini, suaranya sudah disertai dengan isak tangis. Namun, ini jelas bukan hanya akting. Keluhan dan ketakutan di matanya tidak palsu. Dari penampilannya, dia lebih tua dari Long Haon dan Chair, tapi dalam hal kedewasaan, dia tampak cukup di bawah mereka berdua. Setelah mendengar kata-kata ini, Gao Yingjie melihat ke bawah tanpa daya, alisnya berkerut. Sambil menghela nafas, dia akhirnya berkata, Oke, ikut saja dengan kami kalau begitu. Biarkan saya memperkenalkan Anda kepada mereka. Saat dia berkata begitu, dia melihat semua orang di pasukan pemburu iblis kelas 1 prajurit dan berkata, namanya Si Xiao Sui, dia adalah ksatria retribusi peringkat kelima dari langkah keempat. Long Haon bertanya dengan rasa ingin tahu, langkah keempat peringkat kelima. Dengan tingkat kultivasinya, dia seharusnya bisa berpartisipasi dalam seleksi perburuan iblis? Aku penasaran kenapa aku tidak bisa bertemu dengannya. Mendengarnya, Si Xiao Sui segera cemberut, humph. Pamannya yang tidak mengizinkan saya berpartisipasi. Kalau tidak, saya akan melewati kualifikasi tanpa masalah. Gao Yingjie menghela nafas sebelum berbicara sebagai tanggapan, ibunya adalah anggota pasukan pemburu iblis. Rekan pertempuranku, tetapi dia kehilangan nyawanya dalam pertempuran, meninggalkan anak ini. Bagaimana saya bisa membiarkan dia menghadapi bahaya memasuki pasukan perburuan iblis? Saya hanya berharap dia hidup dengan tenang di dalam aliansi. Sejak kedua orang tuanya meninggal, anak ini menderita secara mental, membuatnya sangat tidak berani. Dia tidak pernah menerima untuk dipisahkan dariku. Maaf semuanya, izinkan saya untuk membawanya selama operasi ini. Istirahat di timur, dia tidak akan mengganggu Anda, saya memastikan untuk bertanggung jawab atas keselamatannya. Mendengar bahwa Si Xiao Sui telah kehilangan kedua orang tuanya dan melihat penampilannya yang menyedihkan, bagaimana mungkin ada orang yang tidak setuju? Kesedihannya berubah menjadi kelegaan, Si Xiao Sui menaiki kereta. Bagian dalam gerbong sangat luas dan bahkan ada spesialis untuk mengurus jatah di jalan. Dengan ketinggian 4 meter, bahkan dengan melakukan yang terbaik untuk meringkuk, Hao Yue masih menempati area yang cukup besar. Han Yu telah mengirim mata iblisnya kembali ke ruangnya sendiri, tapi Hao Yue tidak sama. Kecuali itu atas kehendaknya sendiri, Long Haon tidak akan pernah memaksanya untuk kembali. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah melihat lingkungan yang keji dan musuh yang tangguh di dalamnya. Setelah dia memberikan penjelasan sederhana kepada rekan-rekannya, semua orang secara alami menerima kehadiran Hao Yue. Atas perintah para pengemudi, 8 kuda yang sehat menarik kereta keluar kota suci. Gao Yingjie duduk di kursi paling luar gerbong, dan Si Xiao Sui duduk di sampingnya. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, mereka akan melihat bahwa mata gadis ini terpaku pada sosok Gao Yingjie. Adapun dia mengabaikannya sepenuhnya. Baiklah, mari kita manfaatkan waktu ini untuk meringkas pertempuran kita sebelumnya. Jawab ini dulu, pada aspek apa pertempuran ini yang Anda lakukan dengan baik, dan pada aspek apa yang kurang dari Anda. Gao Yingjie berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja, inti dari pertempuran yang mereka lakukan sebelumnya bukanlah mempertaruhkan segalanya untuk kesempatan menang yang tidak ada. Sebenarnya tidak hanya untuk menilai kemampuan setiap orang, tetapi pada saat yang sama memungkinkan setiap orang untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan orang lain ketika ditekan sampai batas tertentu. Chen Ying'er, sebagai seorang gadis dengan pikiran penuh omong kosong, segera menyatakan, senang dengan dirinya sendiri, mengesampingkan Chair, yang terkuat adalah aku. Bagaimanapun, saya telah memanggil binatang ajaib yang tangguh dari langkah ke-8. Kami benar-benar memiliki beberapa peluang untuk menang. Sima Xian terkekeh sebelum berbicara, adik perempuan Ying'er, jika aku menyuruhmu melakukannya, apakah kamu bisa memanggil binatang ajaib lain dari langkah ke-8? Tatapan Chen Ying'er segera berubah saat dia bergumam dengan tergesa-gesa, pasti akan ada saatnya aku bisa. Gao Yingjie berbalik untuk melihat Long Haon dan berkata, Haon, kamu adalah kaptennya, beri kami pikiranmu. Long Haon mengangguk dan menjawab, mari kita mulai dengan poin yang kuat. Poin kuat kami cukup jelas,
Yang utama adalah hampir semua orang di sini memiliki kekuatan ofensif yang melebihi rata-rata. My Bright Rain Hibiscus Trust, Gigantic Divine Soul Shield milik Wang Yuanyuan, kombinasi kegilaan Simasian dengan Sacred Hammer, pemanggilan Ying Er menggunakan gerbang pemanggilan makhluk, serta kekuatan luar biasa cair. Sebagai perbandingan, Han Yu dan Lin Xin lebih dekat dengan peran dukungan, tetapi utilitas mereka dalam pertempuran tetap cukup besar. Semua yang dia katakan sampai di sana adalah pengamatan menyeluruh terhadap kemampuan semua orang, hanya dengan santai mengutak-atik dan mengatur pikirannya. Memiliki kemampuan yang melampaui peringkat kita sendiri, kita harus dengan mudah menunjukkan kekuatan yang melampaui harapan musuh kita. Selama kekuatan tim kami memiliki kesempatan untuk ditampilkan, saya percaya bahwa kami pasti bisa disebut sebagai pasukan pemburu iblis pendatang baru yang terkuat. Mendengar dia sampai di sana, semua orang secara spontan mengangguk berturut-turut. Selama pertempuran sebelumnya, yang paling mempesona adalah, tanpa diragukan lagi, Cair. Namun dalam kapasitasnya sebagai kapten tim, kemampuan Long Haon juga tidak bisa diabaikan. Jika bukan karena kendalinya atas Gao Yingjie menggunakan kompor sen spiritualnya yang dikombinasikan dengan pertahanan yang mencapai ketinggian tertinggi, bahkan jika Gao Yingjie tidak menggunakan kekuatan penuhnya, mereka akan memiliki banyak kesulitan untuk sepenuhnya menggunakan senjata pamungkas itu. Teknik mereka. Pukulan terakhir Long Haon juga meninggalkan kesan mendalam pada orang lain. Bagaimanapun, kekuatan ofensif penetratif Bright Rain Hibiscus Trust yang tangguh bahkan berhasil melukai Gao Yingjie meskipun faktanya dia melengkapi Mithril Foundation Armor-nya. Itulah betapa hebatnya kekuatan ofensif Long Haon. Akibatnya, semua orang semakin yakin bahwa kekuatan Long Haon, kapten mereka mewakili posisi pertama dengan baik. Bahkan Wang Yuanyuan, yang awalnya tidak sepenuhnya yakin, hanya bisa merasakan kekaguman terhadap Long Haon setelah secara pribadi menyaksikan kemanjuran besar dari Bright Rain Hibiscus Trust dan Sen Spiritual Stove. Meskipun semua orang tidak jelas pada usia Long Haon, mereka masih bisa dengan jelas melihat bahwa, dalam tim, 3 termuda adalah dia, Cair, dan Chen Ying'er. Dan dari fakta bahwa Cair dan dia bahkan berhasil mencapai langkah kelima pada usia seperti itu, semua orang bisa melihat betapa besar prospek masa depan mereka. Gao Yingjie mengangguk dan berkata, sekarang beritahu kami tentang kekurangannya. Long Haon berkata, jelas juga bahwa kami kurang. Pertama-tama, kami tidak akrab satu sama lain, jadi kami tidak tahu keterampilan, waktu persiapan, kekuatan, kemanjuran, serta pola bertarung satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu, sulit untuk bertindak dalam koordinasi, dan dengan demikian, kami tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan tempur kami. Untuk mencapai tingkat koordinasi yang sempurna, kita perlu berolahraga terus-menerus dan meningkatkan pengalaman bertarung kita. Di masa depan, kami pasti akan memperhatikan aspek ini. Kekurangan kedua adalah sifatnya yang tidak terbatas. Poin ini berkaitan dengan si Ying Er. Gerbang pemanggilan makhluk Ying Er memang merupakan mantra pemanggilan yang tangguh, tapi dia sendiri tidak bisa mengetahui pemanggilan apa yang akan keluar. Akibatnya, di tengah pertempuran, saya merasa sulit untuk memasukkan kemampuannya ke dalam perhitungan kami. Bahkan jika dia memanggil binatang ajaib yang tangguh, itu masih akan menjadi situasi yang buruk jika tidak dapat bertindak dalam koordinasi dengan kita. Misalnya, sebelumnya, serangan penguasa mata iblis itu benar-benar mengganggu sihir Hao Yue. Di samping, Chen Ying'er menjulurkan lidahnya, jika binatang ajaib yang dipanggil terlalu kuat, aku memang tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Gao Yingjie sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, Chen Ying'er, aku tahu pasti ada rahasia di gerbang pemanggilan makhluk ini, dan itu bisa diklasifikasikan sebagai rahasia pribadimu jadi aku tidak merasa nyaman bertanya padamu. Namun, Anda sekarang menjadi bagian dari seluruh pasukan perburuan iblis. Sama seperti Han Yu, Anda adalah ketujuh dari kekuatan kelompok. Di seluruh tim ini, semua orang penting. Jadi, jika Anda ingin tim tumbuh lebih cepat, Anda harus menstabilkan panggilan Anda sedini mungkin. Chen Ying'er sedikit terkejut sebelum dia bergumam, saya khawatir saya harus setidaknya mencapai langkah ketujuh sebelum saya dapat sepenuhnya mengendalikan gerbang pemanggilan makhluk. Gao Yingjie berkata,
ada solusi lain, itu adalah mendapatkan monster terkontrakmu sesegera mungkin. Dalam situasi saat ini, saya khawatir kita harus menunggu belasan tahun sebelum Anda mencapai langkah ketujuh. Jangan bilang bahwa selama 10 tahun ini, Anda akan selalu mengandalkan teman Anda untuk melindungi Anda. Dari sudut pandang tim, kemungkinan besar Anda akan membawa malapetaka bagi orang lain. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, nadanya jelas menjadi lebih ketat. Wajah menawan Chen Ying'er menjadi lebih pucat saat dia perlahan menundukkan kepalanya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang lain semua jelas tentang masalah tentang dia, tetapi tim baru saja terbentuk dan dia hanya seorang gadis kecil sehingga tidak ada yang berbicara banyak tentang dia, untuk menghindari mempengaruhi persatuan mereka. Dan sebagai pemimpin sementara, Gao Yingjie jelas paling cocok disebut orang luar. Faktanya, bahkan jika Lin Xin tidak dapat meluncurkan serangan, dia masih bisa mengandalkan kontrol sihir dan kualitas sihirnya yang luar biasa untuk membantu seluruh tim dengan menjaga pertahanan. Tetapi jika gerbang pemanggilan makhluk Chen Ying'er tidak dapat memanggil binatang ajaib yang kuat, dia hanya akan menjadi beban bagi seluruh tim. Faktanya, bahkan jika dia memanggil sesuatu yang bagus, dia tidak akan bisa mengendalikannya dengan baik, yang tidak serta-merta membuatnya menjadi hal yang baik untuk tim. Akibatnya, dia hanya bisa dikatakan sebagai bagian tim yang paling tidak stabil. Penampilan Gao Yingjie yang bermartabat menyapu melewati semua orang dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalian semua harus benar-benar ingat bahwa kalian adalah satu kesatuan, tim yang lengkap. Anda harus memprioritaskan kepentingan tim. Jika tidak, jika masalah muncul pada salah satu dari Anda, seluruh kelompoklah yang akan terbebani. Di tengah pertempuran, Anda harus bergantung satu sama lain. Bahkan jika kekuatan Anda hampir habis, Anda harus selalu menemukan cara untuk melakukan bagian Anda dalam tim. Dalam 3 bulan ke depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyampaikan pengalaman saya kepada Anda. Jumlah yang akan Anda kelola untuk dipelajari dan ditampilkan akan tergantung pada diri Anda sendiri. Sekarang, saya akan membuat analisis pribadi pada semua orang di pasukan pemburu iblis kelas 1 tentara ini. Saya sudah menceritakan segalanya tentang Chen Ying'er, dia adalah elemen tim yang paling tidak dapat ditentukan. Tapi karena Anda adalah tim, dalam pertempuran, itu akan menjadi tugas semua orang untuk melindunginya. Begitu dia tumbuh dewasa di masa depan, dia pasti akan menjadi bagian penting dari tim. Ketika tatapannya tertuju pada satu-satunya penyihir di tim, Gao Yingjie dengan jelas mengungkapkan minat, "Lin Xin, tahukah Anda bahwa Anda adalah penyihir paling luar biasa yang pernah saya lihat tahun ini?" Lin Xin mulai merasa bahwa pujian yang tiba-tiba ini agak tidak pantas untuknya. Dia awalnya percaya bahwa Gao Yingjie akan memandang rendah dia karena tidak bisa menyerang. Gao Yingjie melanjutkan dengan suara yang dalam, "Hari ini adalah pertama kalinya Anda bekerja sama, tetapi dalam kolaborasi ini, selain dari binatang ajaib Long Haon, Andalah yang memiliki koordinasi terbaik dengannya. Ketika perisai elemen energi total Anda serta perisai elemen Anda digunakan padanya, dukungan defensif yang Anda berikan kepada Long Haon bahkan lebih besar dari binatang ajaibnya. Jika saya tidak salah, Anda mengandalkan kontrol Anda untuk meningkatkan efisiensi perisai elemen Anda, memberikan hasil yang lebih besar. Staf magis di tangan Anda harus menjadi kristal awan api murni, memberi Anda amplifikasi yang cukup baik. Namun, jika Anda tidak secara alami memiliki bakat yang luar biasa, itu tidak akan mungkin bagi Anda untuk menggunakan mantra pertahanan Anda dengan kecepatan seperti itu. Meskipun aku tidak boleh menanyakan rahasia orang lain, di antara kalian semua, yang paling membuatku penasaran adalah kamu, kenapa kamu tidak bisa menggunakan sihir ofensif? Saya tahu bahwa Anda juga seorang alkemis. Lebih lanjut menambahkan fakta bahwa Anda memiliki spesialisasi ganda semacam ini, sihir pertahanan Anda memiliki kegunaan yang besar. Jika Anda dengan sepenuh hati mengabdikan diri untuk melatih kontrol sihir Anda, saya dapat memprediksi bahwa Anda pasti akan menjadi kebanggaan kuil penyihir di masa depan. Mendengar kata-kata Gao Yingjie, Lin Xin terdiam. Kulit pemuda narsis dan berambut hijau tua ini menjadi gelap, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menundukkan kepalanya sendiri dan duduk di sana. Gao Yingjie menatapnya dalam-dalam dan berkata, Oke.
Saat ini, kami telah menilai kegunaan Lin Xin, yang hanya bisa menggunakan sihir pertahanan, untuk strategi pertempuran kami. Dalam tim ini, utilitas Lin Xin tidak kurang dari prajurit perisai, dan berkat fakta bahwa ia menggunakan sihir, ia dapat dikatakan memiliki utilitas yang lebih besar dibandingkan dengan prajurit perisai. Lin Xin, ingatlah bahwa jika Anda selamanya tidak dapat menggunakan sihir ofensif, Anda harus mengerahkan banyak upaya pada pengendalian api Anda pada sihir pertahanan dan bantuan di masa depan. Dengan cara ini, ketika menghadapi musuh yang kuat, Anda akan dapat membantu pertahanan Long Haon, seperti yang Anda lakukan hari ini. Dan saat Anda paling bersinar dalam tim adalah saat menghadapi banyak musuh yang lemah, ketika seseorang menghadapi bahaya atau membutuhkan bantuan, Anda akan menjadi orang pertama yang bergegas keluar untuk membantu mereka. Lin Xin mengangguk dalam diam, saya akan mencoba yang terbaik. Memberikan jawaban singkat ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tampaknya menjadi agak kesal dengan fakta bahwa Gao Yingjie mengajukan pertanyaan mengapa dia tidak bisa menggunakan sihir ofensif. Gao Yingjie menyatakan, saya menempatkan Lin Xin di belakang, dan Chen Ying'er, sebagai orang yang paling membutuhkan perlindungan, akan ditempatkan di tengah formasi. Long Haon, perhatikan bahwa tunggangan Anda harus membantu mereka bergerak selama pertempuran, menggunakan, misalnya, teknik sistem angin, float, dan sebagainya, dan untuk membawanya saat diperlukan. Long Haon menaruh perhatian serius pada setiap kata yang diucapkan Gao Yingjie. Itu adalah seseorang yang berbicara berdasarkan pengalaman nyata. Di bidang kultivasi dan pelatihan, hanya sedikit yang bisa menandingi penelitian Ye Hua, tetapi di bidang pengalaman pertempuran nyata, terutama pertempuran tim, Ye Hua hampir tidak dapat dibandingkan dengan Gao Yingjie. Sama seperti yang bisa dilihat dari bekas luka di tubuhnya, pengalamannya didasarkan pada pelajaran yang dia pelajari dengan darahnya. Gao Yingjie terus berbicara, Wang Yuanyuan, Sima Xian, dari mataku, kalian berdua adalah pejuang, tidak lebih dari pejuang kapak dan pejuang suci. Mendengar dia berkata begitu, Wang Yuanyuan dan Sima Xian mau tidak mau mengungkapkan sedikit rasa malu di wajah mereka. Senyum tipis muncul di wajah Gao Yingjie, kamu tidak perlu merasa malu, ini bukan masalah apapun. Tidak ada yang mengambil jalur pengembangan yang sama, yang terpenting adalah jalur ini cocok untuk Anda berdua. Tanpa ragu, energi spiritual eksternal Anda melebihi kebanyakan orang. Wang Yuanyuan, saya tidak akan banyak bicara kepada Anda, tetapi dalam pertempuran, Anda harus memperhatikan untuk mencocokkan ritme Anda dengan yang lain. Anda harus memperhatikan situasi Long Haon, bertindak sejajar dengannya, dan membantunya dalam menangani pertahanan. Anda tidak dapat membuat lubang di seluruh formasi secara impulsif. Juga, jurus pamungkasmu sangat kuat, tetapi konsumsi energi spiritualnya terlalu besar, jangan menggunakannya dengan gegabah. Ya. Wang Yuanyuan mengangguk. Dia memiliki kepribadian yang lugas, jadi dia akan mendengarkan satu-satunya bimbingan pihak hanya jika dia mengakui mereka lebih kuat darinya. Gao Yingjie menoleh ke arah Sima Xian dan berkata, adapun kamu, ada lebih banyak hal yang perlu aku katakan padamu. Anda adalah seorang pendeta, tetapi memilih jalan yang dekat dengan jalan seorang pejuang. Dalam dirinya sendiri, tidak ada yang salah dalam hal itu. Seperti yang saya lihat, Anda dapat mengambil jalan seorang imam disiplin. Seorang imam disiplin. Sima Xian mulai, menatapnya dengan tatapan kosong. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Gao Yingjie menjelaskan, ini adalah sesuatu yang belum muncul selama bertahun-tahun. Yang disebut disipline priest adalah sejenis priest yang kebanyakan mengandalkan pertarungan. Tetapi Anda harus ingat bahwa itu adalah seorang pendeta dan bukan seorang pejuang. Karena itu, dia harus mempelajari kemampuan priest, dan tidak hanya yang ofensif, tetapi juga skill pendukung. Memilih jalan seorang imam disiplin menyiratkan pengabaian penyembuhan, tetapi Anda harus tahu bahwa seorang imam disiplin akan bergantung pada kekuatan ledakan sihir sucinya. Kombinasi penggunaan Madness dengan Sacred Hammermu bagus, tapi dari apa yang kulihat, kombinasi sihir suci dan pertarungan jarak dekatmu masih belum cukup bagus. Di sisi ini, Anda dapat meminta Long Haon untuk bimbingan. Jika kamu berlatih dengan baik sebagai disipline priest,
kamu akan memiliki kemungkinan menjadi kekuatan yang menyatukan sihir dan seni tempur. Adapun posisi Anda dalam formasi tim, Sima Xian dan Wang Yuanyuan, Anda berdua akan berada di belakang Long Haon, menutupi sisi kiri dan kanan untuk meringankan sebagian beban Long Haon sekaligus melindungi Chen Ying'er dan Lin Xin jika diperlukan. Ya. Mendengarkan analisis terperinci Gao Yingjie, semua orang menaruh perhatian yang dalam. Gao Yingjie tidak hanya membimbing semua orang dalam pengembangan masa depan mereka, tetapi juga peran mereka dalam formasi, posisi akurat mereka. Di masa depan, ketika bekerja sama untuk bertarung bersama, koordinasi mereka akan lebih baik dengan cara ini. Han Yu, posisimu akan berada di belakang formasi. Saya tahu bahwa Anda adalah ksatria penjaga, tetapi bagi sebuah tim, bagian belakang juga sangat penting. Keuntungan terbaik pasukan perburuan iblis tingkat prajurit pertama Anda dibandingkan yang lain adalah Anda memiliki satu lagi ksatria penjaga. Memegang pertahanan yang baik di belakang akan meringankan kekhawatiran rekan satu tim Anda. Pada saat yang sama, mata iblis yang Anda miliki sebagai pendamping binatang ajaib juga akan memberikan dukungan yang baik. Jika musuh yang cukup kuat muncul, kamu harus membuat mata iblismu mengintimidasinya melalui sihir spiritual untuk mendapatkan waktu bagi rekan-rekanmu untuk mempersiapkan diri. Han Yu berbicara, Kapten, ada yang ingin saya katakan. Gao Yingjie menjawab sebagai tanggapan, bicaralah. Han Yu berkata, saat ini, masalah terbesar dari tim kami adalah tidak memiliki akses ke mantra penyembuhan dari seorang pendeta, yang akan mempengaruhi kemampuan kami untuk bertahan dalam pertempuran. Dengan demikian, jalur pelatihan saya di masa depan akan cenderung ke aspek pertahanan dan penyembuhan. Ini akan menutupi kekurangan tim kami. Jejak keheranan segera muncul di mata Gao Yingjie dan dia berkata, penuh penghargaan, bagus sekali. Ini adalah sesuatu yang ingin saya sebutkan. Fakta bahwa Anda memiliki kesadaran seperti ini adalah hal yang beruntung. Sima Xian duduk di samping Han Yu, dan mendengar Gao Yingjie bahwa dia segera mengulurkan tangannya, meletakkannya di bahu Han Yu. Kakak yang baik, di masa depan, saya berharap untuk berbagi poin kontribusi saya dengan Anda. Han Yu merasa agak tidak berdaya saat dia meliriknya ke samping, jangan menempel padaku dengan dagingmu, aku lebih suka tubuh lembut seorang wanita muda. Sima Xian tertawa terbahak-bahak, mengedipkan matanya, dan melirik dengan genit, apakah kamu tidak setuju denganku? Diam. Yang lain tidak bisa menahan tawa melihat adegan ini. Sima Xian merasa bersalah karena fakta bahwa dia tidak dapat menjalankan tugas penyembuh untuk timnya, tetapi melihat bahwa Han Yu mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab ini, jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat bersyukur. Sungguh inisiatif yang hebat. Di kereta, suasana menjadi lebih ringan karena episode ini menjadi lebih ramah. Tampilan Gao Yingjie akhirnya jatuh pada Long Haon dan Chaier. Chaier, kekuatan seranganmu sangat hebat. Anda bisa dikatakan sebagai pisau paling tajam dalam tim. Dalam skuad ini, serangan Anda adalah yang terbesar. Dengan demikian, tugas Anda bahkan lebih besar. Saya tahu bahwa hubungan Anda dengan Long Haon baik. Tetapi jangan lupa bahwa Anda berdua adalah anggota regu ini, dan akan ada banyak waktu ketika Anda tidak boleh membiarkan emosi memengaruhi Anda. Jika tidak, Anda tidak akan membantunya tetapi malah menyakitinya. Dia adalah kapten jadi, jika Anda ingin membantunya, bantu dia dalam memenuhi perannya sebagai kapten. Nada bicara Gao Yingjie sekali lagi menjadi tegas dan serius. Chaier sedikit mengangkat kepalanya, meskipun dia buta, dapat dilihat dari gerakan ini bahwa dia mendengarkan dengan ama. Wah, Banzai, Yipie. Paman, kamu sangat tampan. Pada saat itu, suara bodoh dan menyenangkan menyela pembicaraan serius Gao Yingjie. Si Xiaosui meraih lengannya sambil menangis. Wajah Gao Yingjie menjadi sedikit merah dan dia dengan marah berkata, lepaskan aku dan lihat dirimu. Jangan menggangguku. Oh, merasa sedih. Si Xiaosui menundukkan kepalanya, tetapi masih memegang lengan bajunya dengan tangannya. Mengenai gadis muda ini, Gao Yingjie benar-benar merasa tidak berdaya. Sima Xian, Han Yu, Chen Ying'er, dan Wang Yuanyuan tidak bisa menahan tawa diam-diam. Pada saat itu, Lin Xin, yang diam-diam cemberut,
tampaknya juga sedikit mereda, dengan ragu menatap Gao Yingjie sebelum melihat si Xiao Sui dan berpikir dalam hati, mungkinkah ini yang disebut sapi tua yang makan rumput ringan? Uhuk-uhuk. Gao Yingjie terbatuk beberapa kali, berusaha menutupi rasa malunya. Dengan tegas menatap Chaier, dia berbicara, ada 3 poin yang harus kamu ingat sehubungan dengan tugasmu. Pertama, mengandalkan kekuatan ofensif Anda yang tangguh, Anda harus membunuh musuh, pastikan untuk menjadi orang yang membunuh paling banyak dari mereka. Ketika tidak ada keberadaan yang sangat tangguh di antara mereka, Anda harus melakukan yang terbaik untuk memusnahkan mereka semua. Ini akan meringankan tekanan pada rekan-rekan Anda. Selanjutnya adalah mematahkan formasi musuh. Dengan adanya musuh yang juga terorganisir dengan baik, kamu harus mematahkan kestabilan barisan musuh sehingga memberikan celah bagi rekan satu timmu untuk menyerang. Terakhir adalah memberikan dukungan saat menghadapi musuh yang paling kuat. Chaier, beritahu saya, sebagai seorang pembunuh yang bertarung dalam tim, dalam konteks apa Anda akan menggunakan pukulan paling kuat Anda? Chaier dengan dingin menjawab, saat membunuh musuh. Gao Yingjie menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu salah. Dengan begitu, Anda hanya akan menampilkan kekuatan Anda sendiri, dan sementara di bawah batasan yang akan Anda hadapi dalam pertempuran, daya tembak Anda sendiri tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar sepenuhnya. Saat menghadapi musuh yang lebih kuat dari Anda, bertindak seperti ini tidak akan membantu tim. Anda harus tahu bahwa kuil ksatria dan kuil pembunuh memiliki hubungan paling dekat di antara semuanya. Alasan untuk ini bukan karena kedua kuil besar ini sama-sama berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat, tetapi yang lebih penting, itu karena sifat kemampuan seorang ksatria dan seorang pembunuh yang secara alami saling melengkapi. Seorang ksatria adalah perisai seorang pembunuh, dan seorang pembunuh adalah senjata paling tajam yang bisa dimiliki seorang ksatria. Mendengar dia berbicara, semua orang tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Itu terutama terjadi pada Long Haon, yang tampaknya telah menyadari sesuatu. Gao Yingjie berkata, ketika menghadapi satu musuh dengan kekuatan yang benar-benar melebihi milikmu, apa yang harus kamu lakukan bukanlah bertindak sendiri, tetapi bertindak bersama dengan Long Haon. Anda adalah keberadaan tersembunyi yang menyebarkan bayangan Long Haon di mana-mana. Saat dia memblokir gerakan musuh pamungkas adalah momen ketika kekuatan ofensifmu bisa meledak. Inilah yang disebut ksatria dan pembunuh membentuk entitas tunggal. Di depan musuh yang kuat, pembunuh harus menjadi senjata pembunuh yang pasti yang ditujukan kepada mereka, tetapi juga harus membantu ksatria dalam bertahan melawan serangan yang tidak dapat dia blokir sepenuhnya, memastikan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, saya berharap Long Haon dan Anda untuk paling cepat memahami kemampuan dan batas masing-masing. Hanya dengan cara ini, kalian berdua akan bersatu untuk menjadi jantung tim. Chaier mengangguk dengan tenang, sedikit membungkuk ke arah Gao Yingjie, terima kasih. Untuk membuatnya mengucapkan 2 kata penyerahan, terima kasih, bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Semua yang baru saja dikatakan Gao Yingjie adalah agar Chaier akhirnya menyadari tugas sebenarnya sebagai anggota regu. Jelas, bagian yang paling memengaruhinya adalah ekspresi, ksatria dan pembunuh membentuk entitas tunggal, pembunuh yang membantu kelangsungan hidup ksatria. Dalam pertempuran sebelumnya, Chaier selalu mencoba yang terbaik untuk membantu Long Haon, tapi dia tidak tahu apa metode terbaik baginya untuk melakukannya sama sekali. Tetapi dengan petunjuk yang diberikan oleh Gao Yingjie ini, dengan kecerdasannya, dia sudah mulai menyadari lebih banyak lagi. Gao Yingjie mengungkapkan ekspresi puas. Selama para pemuda ini mendengarkannya, dia mengambil peran sebagai pemimpin kali ini tidak akan sia-sia. Aliansi Kuil memberikan prioritas yang luas pada pasukan perburuan iblis. Dan justru demi meningkatkan kemungkinan skuad perburuan iblis pendatang baru ini untuk bertahan hidup dan membiarkan mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memenuhi standar, bahwa mereka memiliki ksatria kuil yang tangguh dari langkah ke-7 untuk membimbing mereka selama 3 bulan ini. 3 bulan ini adalah periode penilaian dan juga periode penyempurnaan, dan 10 ksatria kuil yang dipimpin oleh Gao Yingjie ini semuanya termasuk elit-elit dalam mencapai hasil yang menguntungkan. Long Haon, orang terakhir yang harus saya bicarakan adalah Anda.
Dalam pertempuran sebelumnya, kamu adalah orang yang paling membuatku puas di antara kalian semua, dan yang paling aku harapkan. Kompor sen spiritual adalah salah satu pilihan terbaik, tetapi fakta bahwa Anda memilikinya tidak berarti bahwa Anda pasti akan menjadi seorang ksatria yang luar biasa. Dalam kapasitas Anda sebagai jantung tim, Anda tidak meninggalkan, Anda tidak menyerah. Anda menghadapi bahaya terlepas dari segalanya, menggunakan pertahanan kokoh Anda untuk memberi rekan Anda kesempatan untuk bergerak maju. Anda melakukannya dengan sangat baik. Posisi Anda berada di tengah dan di depan formasi. Saat menghadapi musuh yang kuat, Anda akan selalu menjadi orang pertama yang menyambut mereka. Demikianlah apa yang dimaksud dengan ksatria. 10 standar besar seorang ksatria: kerendahan hati, kejujuran, kasih sayang, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, amal, dan keadilan, adalah yang paling penting untuk sebuah tim. Anda harus menggabungkan serangan dan pertahanan secara keseluruhan, memimpin seluruh tim. Anda mengemban tugas yang paling penting, dan setiap pilihan Anda akan menentukan nasib tim Anda. Part 165. Suara bergema Gao Yingjie sangat kuat. Setiap kata menusuk ke kedalaman pikiran Long Haon seperti jarum tajam. Untuk ksatria, kata mengambil risiko tidak akan pernah ada dalam kamus. Itu karena kamu tidak akan berjuang sendirian. Keamanan dan stabilitas akan menjadi kualitas dasar yang perlu Anda cari saat membuat pilihan. Saat ini, Anda perlu memperkuat kemampuan Anda untuk menilai dan memerintah. Anda harus tumbuh menjadi seorang pemimpin yang dapat meyakinkan rekan satu timnya sendiri, dan untuk ini, Anda akan memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Ini menekan, tetapi juga kekuatan motivasi. Dalam 3 bulan ke depan, saya tidak akan memberikan arahan apapun kepada yang lain, tetapi memfokuskan bimbingan saya hanya pada Anda. Jika orang lain melakukan kesalahan, Anda harus memperbaikinya. Tindakan orang lain akan menjadi sesuatu yang harus Anda putuskan. Dalam 3 bulan, Anda harus menjadi pemimpin yang memenuhi standar, seorang kapten yang berkualitas. Mulai dari saat Anda menjadi kapten dari pasukan pemburu iblis kelas 1 prajurit, hidup Anda bukan hanya milik Anda sendiri lagi, tetapi juga seluruh tim. Demikian pula, setiap anggota tim telah menyerahkan hidup mereka kepada Anda. Pada titik ini, kata-kata Gao Yingjie menjadi berat, dan suasana di kereta berubah menjadi serius. Penampilan semua orang jatuh pada Long Haon. Long Haon mengambil napas dalam-dalam, perlahan merentangkan tangan kanannya ke depan. Dengan nada yang dalam, dia berkata, "Jangan pernah meninggalkan. Jangan pernah menyerah. Saya, Long Haon dengan ini berjanji, saya tidak akan pernah meninggalkan rekan satu tim saya. Saya akan menggunakan hidup saya untuk membela kehormatan tim dan menjaga kalian masing-masing tetap aman. Pedangku akan terhunus di hadapanku untuk kalian semua, dan perisaiku akan digunakan untuk memblokir musuh kita yang paling kuat." "Bagus!" Sima Xian berteriak keras. Dengan suara sederhana, tangannya diletakkan di tangan Long Haon. Lin Xin dan Han Yu juga mengulurkan tangan mereka ke depan, menempatkan tangan mereka di atas 2 tangan lainnya. Wang Yuanyuan menampar miliknya dengan paksa, menyengat tangan Lin Xin dan membuatnya meringis kesakitan. Chen Ying'er dengan gesit meletakkan tangannya di atas tangan Wang Yuanyuan, berdiri tegak dengan tangan lainnya menekan dada kecilnya. "Aku juga tidak akan menyeret semua orang ke bawah." Tangan cair diam-diam diregangkan dan ditekan di bawah telapak tangan Long Haon. Dan pada saat itu, sebuah cakar besar juga direntangkan ke depan, diletakkan di atas cakar Chen Ying'er dengan jeritan. "Itu sebenarnya Hao Yue." Chen Ying'er menatap lekat-lekat pada orang ini. Tapi kemudian, 3 kepala Hao Yue menoleh pada saat yang sama, matanya melihat ke atas dan ke bawah. Penampilan itu jauh lebih mirip manusia daripada kebanyakan manusia, membuat jantung Chen Ying'er berdebar kencang. Long Haon berkata dengan keras, "Kami adalah tim, kawan yang dapat mempercayakan punggung mereka satu sama lain." Kelompok itu berbicara serempak, "Jangan pernah meninggalkan. Jangan pernah menyerah." Wow! Ini adalah pernyataan Hao Yu. Melihat adegan ini, Gao Yingjie hanya bisa mengencangkan bibirnya. Dia merasa seolah-olah kembali ke hari itu, 20 tahun yang lalu,
ketika pasukan perburuan iblisnya sendiri didirikan. Tapi sekarang, teman-temannya, apa yang tidak diharapkan oleh Gao Yingjie adalah bahwa kelompok anak muda ini akan bertindak dengan sangat cepat. Tanpa ragu, ini benar-benar awal yang baik. Paman, pasukan perburuan iblis sangat menarik. Aku juga ingin masuk ke dalam pasukan perburuan iblis. Si Xiaosui menatap para pemuda ini, penuh rasa iri, dan kemudian bergumam di telinga Gao Yingjie. Gao Yingjie, yang awalnya sudah terbakar amarah terhadapnya, segera merasakan gelombang kemarahan lain keluar darinya dan dengan tenang menolak permintaan si Xiaosui, duduklah. Jika Anda ingin menjadi anggota Demon Han Squad, berlatihlah dengan baik untuk saat ini. 5 tahun kemudian, Anda akan memiliki kesempatan. Mata si Xiaosui berbinar, Paman, jadi apa jawabanmu? Gao Yingjie melihat kereta, mari kita bicarakan dalam 5 tahun. Meskipun kereta membawa begitu banyak orang, termasuk Hao Yue yang berbobot berat, kereta itu masih melaju dengan kecepatan tinggi. 8 kuda besar menariknya dengan sekuat tenaga sampai matahari terbenam, hanya beristirahat 1 jam sekali. Mereka akhirnya berhenti di sebuah kota berukuran sedang. Setelah seharian bepergian, mereka secara mengejutkan telah menempuh jarak 250 km. Di jalan, kelompok Long Haon sedang mengolah energi spiritual dan kereta agak tenang. Di bawah pengawasan Gao Yingjie, pembangkit tenaga listrik sejati, mereka secara alami tidak membuang waktu. Setiap kali energi spiritual mereka meningkat, peluang mereka untuk bertahan hidup di medan perang juga akan meningkat. Untuk perjalanan ini, kota ini adalah perhentian pertama mereka. Ketika tiba di depan hotel, mereka melihat bahwa mereka berada di sebelah 9 gerbong lain yang tampak serupa, pasukan perburuan iblis lainnya yang baru terbentuk jelas telah tiba lebih awal. Keuntungan pertama yang mereka miliki dalam kapasitas mereka sebagai anggota pasukan perburuan iblis bisa dilihat. Ubin poin pencapaian yang mereka miliki di lengan kiri memungkinkan mereka untuk beristirahat di salah satu hotel di aliansi secara gratis. Pada saat yang sama dia memberitahu mereka tentang fakta ini, Gao Yingjie juga memberitahu mereka bahwa, sebagai prajurit kelas Demon Han Squad, mereka juga akan mendapatkan diskon 10% di rumah lelang. Perlakuan istimewa ini akan meningkat seiring dengan tingkat pasukan perburuan iblis mereka. Pasukan perburuan iblis adalah elit sejati dari aliansi kuil, yang menjelaskan perlakuan ini. Lagi pula, mereka seringkali harus menghadapi musuh yang kuat, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendapatkan bantuan untuk melindungi hidup mereka dengan lebih baik? Setiap orang memiliki kamar untuk diri mereka sendiri, dan setelah makan sederhana, Gao Yingjie mendesak mereka untuk beristirahat dengan baik setelah kembali ke kamar mereka sendiri. Long Haon memimpin Chaier dengan tangan, melihatnya pergi ke kamarnya. Chaier, kamu juga harus lelah setelah hari perjalanan ini, istirahatlah lebih awal. Setelah mengatakan itu, dia akan berbalik dan pergi. Dengan flip pergelangan tangannya, Chaier meraih tangan Long Haon, tongkatnya mengetuk tanah, dan menutup pintu kamar. Melihat apa yang dia lakukan, Long Haon langsung merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, wajahnya yang tampan mulai sedikit memerah. Seorang anak laki-laki dan perempuan sendirian di sebuah ruangan, situasi ini sendiri agak meragukan. Tolong temani aku sebentar, tidak apa-apa? Chaier bertanya dengan suara lembut. Bagaimana bisa Long Haon menolak permintaannya saat dia bertanya seperti itu? Sambil memegang tangannya, dia menjawab, baiklah. Berpegangan tangan satu sama lain, kedua pemuda itu duduk di sofa, tubuh mereka saling mendekat. Merasakan pesona indah namun terpencil yang datang darinya, hati Long Haon tidak bisa tenang sedikit pun. Di kereta, meskipun mereka duduk bersebelahan, ada juga orang lain yang hadir. Tapi sekarang, mereka hanya sendiri. Long Haon tidak bisa membantu tetapi mengendurkan tangannya yang memegang pinggang Chaier. Dia tidak melawan, sebaliknya mengambil keuntungan dari ini untuk bersandar di bahunya. Mereka berdua menghargai momen damai dan hangat ini. Meskipun jantung Long Haon berdetak sangat cepat dan wajahnya memanas, perasaan ini, baginya, adalah yang paling menyenangkan. Dia tidak merasakan ketidakpuasan sedikit pun, hanya memegang pinggang Chaier lebih dekat. Sebenarnya,
Karena baru berusia 14 tahun, dia pada dasarnya tidak tahu apa yang harus dia lakukan di saat-saat seperti ini. Cair adalah hartanya yang paling berharga, jadi dia tidak akan mencoba melakukan apapun padanya. Setelah waktu yang lama, Cair bergerak sedikit, duduk tegak, dan bertanya, "Haon, apa yang kakek buyut katakan hari ini?" "MH?" Long Haon terbangun dari kehangatan yang tenang ini, dia bilang aku harus menjaga dan melindungimu dengan baik. Cair sedikit terkejut, itu saja. Long Haon menjawab, dia juga mengatakan bahwa saya bisa melakukan hal yang sama seperti Anda di masa depan dan memanggilnya kakek buyut, dan bahwa Anda memiliki kehidupan yang sangat sulit. Seluruh tubuh Cair bergetar. Melihat Long Haon tepat di mata, dia bertanya dengan harapan, apakah dia benar-benar mengatakannya? Itu benar, bagaimana dengan itu? Long Haon memberinya tatapan bingung. Detik berikutnya, dia melirik Cair, yang matanya basah dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Melihatnya dalam penampilan ini meningkatkan gairahnya lebih jauh. Long Haon segera merasakan sakit di hatinya, buru-buru menariknya ke dadanya, "Cair, jangan menangis." "Apa yang salah?" Bersandar di dadanya yang hangat, tubuh Cair secara bertahap berhenti gemetar. Perlahan melepas cadar yang menutupi wajahnya, dia menempelkannya di dekat dadanya, kedua lengannya melingkari pinggangnya. "Haon, apakah kamu ingin mendengarkan masa laluku?" tanya Cair. Long Haon dengan lembut menjawab, "Selama Anda bersedia menceritakannya kepada saya bersedia mendengarkan." Suara Cair lembut dan membawa sedikit kegelisahan, "Saya adalah orang yang tidak memiliki masa kecil. Di mata orang lain dari kuil assassin, aku semacam putri. Tetapi jika saya punya pilihan, saya lebih suka hidup sebagai gadis biasa. Warisan kuil assassin kami tidak sesederhana salah satu kuil ksatria atau kuil prajurit Anda sama sekali. Siapapun memiliki kemungkinan untuk belajar bagaimana menjadi seorang pembunuh. Satu-satunya persyaratan adalah memiliki persepsi yang sangat tinggi dan bakat bawaan. Membina seorang pembunuh jauh lebih sulit daripada membina seorang ksatria atau seorang pejuang. Itu membutuhkan seseorang untuk mengerahkan banyak upaya fisik dan mental. Jadi, di dalam kuil assassin, metode pelatihan rahasia telah dirancang. Ini dapat digunakan pada anak-anak berusia sekitar 3 tahun untuk menentukan apakah mereka memiliki bakat kultivasi bawaan atau tidak. Selama bakat bawaan mereka tidak terlalu biasa-biasa saja, memenuhi setidaknya persyaratan dasar untuk mampu menjadi seorang pembunuh yang memenuhi syarat, mereka akan dibina oleh kuil assassin. Ini adalah pertama kalinya Long Haon mendengar Cair berbicara begitu banyak. Pada saat itu, dia adalah satu-satunya pendengarnya, dengan lembut memegang tangannya dan mendengarkan ceritanya. Pada usia 3 tahun, saya ditemukan memiliki energi spiritual internal bawaan melebihi 90, membuat saya disebut Putri Suci Samsara. Mendengar kata-katanya, Long Haon langsung terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan kelanjutan ceritanya. Pada saat itulah mimpi buruk saya dimulai. Jejak kesedihan yang mendalam muncul di wajah cantik Cair. Sebagai anak berusia 3 tahun, saya awalnya seharusnya dimanjakan oleh orang tua saya, bermain tanpa peduli atau mengkhawatirkan apapun. Namun, saya tidak pernah bersama anak-anak seusia saya. Pada saat saya baru berusia 3 tahun, saya dibawa oleh kakek buyut saya ke sebuah gua yang gelap dan dingin. Di sana, saya tidak punya kerabat dan bahkan tidak punya makanan. 7 hari dari 7 hari, satu-satunya hal yang menemaniku adalah belati hitam yang melayang di udara. Aku menangis, dan aku menangis. Saya memanggil ayah saya, untuk ibu saya. Tetapi bahkan ketika suara saya menjadi serak, bahkan ketika air mata saya mengering, tidak ada jawaban sedikit pun. Aku merasa dingin. Saya sangat takut. Bahkan jika saya baru berusia 3 tahun saat itu, saya masih dapat mengingat semuanya dengan jelas. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkan saya, tidak ada. Aku harus menahan dingin dan ketakutan, sendirian. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya.
Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.